Ya, yang pertama, hadis pertama dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguhnya aku ini beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepadanya selama setiap hari lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari. Ya, Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saya ulangi, Nabi SAW berkata, wallahi, Nabi bersumpah demi Allah, inni la astaghfirullah, aku sungguh bertobat, beristighfar kepada Allah, wa tubu ilai, dan bertobat kepada Allah, fil yaumi, dalam sehari, aktsar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Rawahul Bukhari. Kemudian juga hadis berikutnya, Anil Aghar bin Yasar Al-Muzani, dari Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh, wahai orang-orang, wahai manusia sekalian, bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Jadi Nabi dalam sebagian riwayat, dalam hadis Abu Hurairah mengatakan lebih dari 70 kali, dan dalam hadis yang lain, hadis Al-Aghar Al-Muzani, Rasulullah SAW mengatakan, aku bertobat sehari 100 kali. Dan dalam riwayat yang lain, hadis Ibnu Umar dan riwayat Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW terkadang sekali majelis 100 kali. Sekali majelis 100 kali. Seperti dalam hadis Ibnu Umar, annahu kana qa'idan ma'a Rasulullah SAW, faqala Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Kata Ibnu Umar, suatu hari dia duduk bersama Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW berzikir dalam duduknya tersebut, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Rasulullah SAW beristighfar dalam zikir, dalam majelisnya tersebut, hatta addal addu, ya, biyadihi mi'ata marrah, sampai ada orang yang hitung. Ternyata Rasulullah beristighfar 100 kali. Sekali majelis, sekali duduk Rasulullah SAW beristighfar 100 kali. Ini menunjukkan Rasulullah SAW sering beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis ini Rasulullah SAW bersumpah, wallahi, ya, wallahi, demi Allah. Kenapa Nabi bersumpah? Agar benar-benar kita menjalankan perintah Nabi tersebut. Nabi sampai bersumpah, saya sendiri begitu, ya. Seharusnya kita bisa berpikir kalau Nabi saja begitu, kita harusnya lebih daripada itu, karena kita penuh dengan dosa. Makanya Rasulullah mengatakan, wallahi, inilah astaghfirullah, sampai membuat penekanan, wallahi, demi Allah, kemudian ini pakai nun taukid, sungguhnya aku ini, kemudian pakai lam taukid, la astaghfirullah. Rasulullah kumpulkan 3 penekanan, wallahi, sumpah, ini dengan nun taukid, kemudian lam taukid, 3 penekanan. Kalau kita artikan demi Allah, sungguh-sungguh benar-benar aku ini istighfar kepada Allah, bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali, lebih dari 70 kali. Kemudian dalam riwayat tadi sampai 100 kali. Bahkan dalam sebagian riwayat dalam satu majelis sampai 100 kali. Ini menunjukkan wajib bagi kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi SAW beristighfar? Karena Rasulullah SAW dosanya telah diampuni, ya. Rasulullah SAW telah diampuni dosa-dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dalam surat Al-Fatah kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya inna fatahna laka fathan mubina, kami telah memberikan engkau kemenangan yang nyata, ya. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Rasulullah SAW diampuni dosanya telah akan datang. Tapi Rasulullah SAW masih terus beristighfar. Allah mengatakan bahwasanya istighfar Nabi SAW ada beberapa hikmah. Yang pertama, Rasulullah beristighfar karena beliau tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menganggap bahwasanya kurangnya ibadah beliau itu adalah dosa bagi beliau. Padahal tidak sampai wajib, ya. Tapi beliau menganggap kurangnya ibadah yang beliau lakukan merupakan bentuk syukur yang kurang. Makanya ketika Nabi SAW salat hatta tafattar qadamah, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah, dalam riwayat tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak-bengkak, bersolat sampai kakinya bengkak, bayangkan. Salat sampai kakinya pecah-pecah. Aisyah bertanya, Rasul, kenapa demikian?
salat sampai seperti ini. Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal engkau telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Sehingga Nabi memandang bahwasanya dia perlu banyak beristighfar karena mungkin menurut dia syukurnya itu tidak sesuai dengan keagungan Allah. Tawaduknya Nabi SAW. Seperti dalam hadis juga kata Nabi SAW, inni la yughan ala qalbi. Sungguhnya hatiku itu terasa kayak ditutupi. Ya. Wa inni astaghfirullah fil yawm ya, 100 marrah, dan aku beristighfar kepada Allah 100 kali ya. Ya, kata Rasulullah SAW, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfir fil yawmi 100 marrah. Dalam hadis Al-Aghar Al-Muzani, sungguhnya aku merasakan seakan-akan hatiku tertutup. Apa maksudnya? Kata Al-Qadhi Iyad, maksudnya bahwasanya Rasulullah biasanya berzikir kepada Allah lebih daripada itu. Namun ada kesibukan banyak, Nabi harus ngurusin ini, ngurus umat, sehingga terkadang zikirnya kurang, tidak seperti biasanya. Nah, kurangnya Nabi dari kebiasaannya tersebut, dia menganggap itu adalah satu dosa. Padahal itu bukan dosa, karena dia beruzur. Tapi begitulah karena Nabi merasa tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Nabi sibuk ngurusin umat atau ngurusin yang lain, zikirnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi perlu istighfar kepada Allah. Nabi mengatakan, innahu la yughan ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marrah. Sungguhnya kalbuku seakan-akan ditutupi ya, dan aku beristighfar kepada Allah 100 kali, yaitu agar terbuka lagi seperti sedia kala. Tidak lain karena Nabi SAW bukan sedang melakukan dosa, tetapi dia merasa apa yang dilakukan tersebut adalah kesalahan ya. Dan Nabi mungkin saja melakukan dosa ya, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi selalu kalau melakukan dosa pun, artinya Nabi pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini pertanyaan, apakah Nabi melakukan dosa? Kita bilang bisa saja Nabi melakukan dosa kecil, karena yang benar bahwasanya para nabi mereka maksum dari dosa-dosa besar, tidak mungkin melakukan dosa besar, tapi mereka mungkin melakukan dosa kecil. Tapi kalau mereka melakukan dosa kecil, mereka langsung bertobat kepada Allah. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam pernah berdosa, sebagaimana Nabi Nuh pernah berdosa, sebagaimana Nabi Musa pernah berdosa, sebagaimana Nabi Sulaiman pernah berdosa, dan mereka beristighfar. Allah sebutkan kisah mereka dalam Al-Quran. Sebagaimana Nabi Musa pernah berdosa, Nabi Sulaiman pernah berdosa, Nabi Daud pernah berdosa, Allah sebutkan kisah mereka dalam Al-Quran. Nabi Yunus pernah berdosa, Allah sebutkan kisah mereka dalam Al-Quran. Ya, maka mungkin juga Nabi Muhammad SAW pernah berdosa, sebagaimana Allah berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Berarti Nabi melakukan dosa ya. Tetapi kalau Nabi melakukan dosa, kita bilang iya, ya, sebagaimana ayat menunjukkan Nabi melakukan dosa. Tapi itu pun Nabi segera beristighfar. Tetapi istighfar Nabi yang banyak ini yang jadi pembahasan. Kenapa begitu banyak Nabi beristighfar? Itu para ulama tadi membahas, karena tawadhu Nabi SAW. Benar, Nabi mungkin melakukan kesalahan, tapi tidak sebanding dengan istighfar yang beliau lakukan yang begitu banyak ya. Beliau senantiasa istighfar sampai sekali majelis sampai 100 kali. Tidak lain tadi karena tawadhu Nabi SAW. Dia menganggap ibadah dia tidak masih kurang dengan tidak sebagaimana keagungan Allah. Kalau dia ada berzikir, kemudian sebagai penjelasan Al-Qadhi Iyad, kalau dia berzikir biasanya kemudian dia sibuk melakukan suatu kegiatan sehingga lupa berzikir tidak seperti biasanya, dia pun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan juga diantaranya agar kita mencontohi Nabi SAW. Makanya Nabi bersumpah agar kita ikut Nabi SAW banyak istighfar. Siapa yang banyak istighfar, maka dia yang beruntung. Ya, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapat dalam catatan amalnya istighfar yang banyak.